muayyanan kang den tetokno wa ya wasfun muayyan iku illatun dadi illat li hukmin kedue hukum syar'in kang bangsa syarak. Jadi maslak atau teori yang kedua di dalam mengetahui illat suatu hukum adalah ijma. Ketika ada ijma ulama sebelumnya bahwa illat suatu hukum, illat dari hukum A misalkan adalah sifat B, maka itulah illat dari hukum. Setelah ada kesepakatan ulama, ijma ulama yang mengatakan bahwa hurmatul hamri illatnya adalah ijma, adalah iskar. Ini sepakat para ulama. Nah, dengan apa kita mengetahui bahwa homer ini illatnya adalah iskar? Ya dari ijma. Ini kalau di sini contohkan mislu ijma'il ulama, padane sepakate para ulama. Sepakat ala anna illatul wilayah ing atase teman sutune illate kewalian. Illate kewalian al-maliyah kang bangsa mal. Wilayah al-maliyah ala saghiri ing atase bocah cilik wa ya illatul wilayah iku as-sigharu, sifat cilik. Ini ada sepakatan dari ulama demikian. Kemudian fayuqasu mongkon den kiasno alaiha ing atase wilayah al-maliyah apa al-wilayah itu kewalian fit tazwiji ing dalem ngrapekno. Wa ijma'ihim lan padane ijma'i ulama ijma' ala anna illata taqdimil akh ngatasi temen sutune illate dinginake sedulur asagiki kang kandung alal akh ngereake ngatasi sedulur li abin kudu ab ngereake fil mirasi ing dalam warisan ya yo illa iku imtizajun nasabaini campure nasab loro ai min tariqil tegese saking jalur ibu wal abi lan jalur bapak ma'an hali bareng. Melone karena imtizajut nasaben tadi fayuqaddamu mongko dindinginno sapa akh syakik fi wilayatit tazwiji ing dalem kewalian ngrabekno. Ini contoh, beberapa contoh illat yang diketahui melalui ijma'. Yang ketiga, sebenarnya kalau bagi secara umum, secara global itu terbagi menjadi dua ya. Maslak atau metodologi di dalam mencari ilat apabila kita bagi secara umum itu terbagi menjadi dua tok. Yang pertama adalah ilat al-mansusah. Yang kedua adalah ilat al-mustambatah. Termasuk ilat yang mansuso adalah ijma'. Termasuk ilat yang marwiyah atau mansuso adalah ijma'. Ya, kemudian selebihnya as-sabr wa taqsim ila akhirih nanti itu adalah bagian dari ijma' al-mustambatah atau bukan ijma' tapi apa? Ilah al-mustambatah atau al-istihadiyah. As-sabr wa taqsim yang ketiga. As-sabru wa taqsim ini istilah. As-sabru utawi saber fil lughati ing dalam makna bahasa iku al-ikhtibaru uji ngetes. Wa minhu lan iku saking al-ikhtibar sabru bimakna al-ikhtibar al-misbaru utawi alat ngetes likhtibaril jurhi krono ngetes luka. Wat taksim lan taksim. Apa makna taksim? Iku hasrul awsafi gebat pira-pira sifat. Allati kang yuzannu kang den nyono apa kaunuha anane allati iku sholihatan kang patut li ta'lili maring den gawe taklil
Kalau taksim ini maknanya seperti ini, hasrul awsaf. Jadi mendeteksi semua sifat-sifat, semua wasaf yang diduga layak untuk menjadi ilat. Setelah dideteksi dan dihimpun, baru kemudian diuji satu persatu wasaf tersebut. Jadi prosesnya sebenarnya seperti ini. Ini disampaikan. Wasabru ta sabr wa taksim lan taksim wa yusabru wa taksim iku jam'ul awsaf, ngumpulake pira-pira sifat. Semua sifat yang sekira ini layak untuk menjadi ilat, ini disebutkan semua. Allati yu awsaf yuzannu kang den nyono apa kaunuhanane allati iku illatan dadi illat fil asli ing dalam asal. Kemudian setelah dikumpulkan, dideteksi semuanya illat apa? Sifat-sifat yang layak untuk menjadi illat hukum asal. Setelah itu baru kulli wahidin lan nguji saben-saben suci min hasangi ausaf. Diteliti satu persatu. Wa tardidul illah lan nak artikan bulan raddada bulan balik. Tak pas. Target ini yang uji satu persatu itu target. Teko rod dada bukan balik takror, ikaror. Tapi bukan itu maksudnya. Bukan itu. I'adatuha wa takroriha, bukan ini maksudnya. Raddidil afkar nafsaha, mengulangi pendapat, mengulang-ulangi pendapat. Gak pas. Gak ada yang pas berarti istilah ini tardid. Wa tardidul illati lan bulan baleni ilat gak pas. Bulan maksudnya bukan kok diulang-ulang ilat, enggak. Maksudnya itu tardidul illah itu ya menguji satu persatu ilat, satu persatu. Yusmul menguji satu persatu. Bainaha ing dalam antarane ausaf fi kauniha, ing dalam anane ausaf iku solihatan kang layak lil illiyah maring bangsa ilat amla uta ora. Itu prosesnya seperti itu. Jadi setelah mengumpulkan, mengidentifikasi semua sifat-sifat yang layak untuk menjadi ilat, kemudian sifat-sifat tersebut diuji satu persatu, yang mana yang paling layak untuk menjadi ilat. Satu contoh, para ulama ketika membahas tentang ilat ribawiyahnya bur gandum itu kenapa kok termasuk makanan ribawi. Ini terjadi perkhilafan di antara ulama. Ilatnya apa terjadi perkhilafan. Jadi para mujtahid mereka mencoba untuk mencari ilat melalui metode sabr wa taksim. Bagaimana prosesnya? Dari sifat bur itu banyak. Bur itu gandum, itu adalah jenis makanan yang bisa ditakar. Juga jenis makanan yang bisa ditimbang.
juga jenis makanan yang bisa disimpan, juga jenis makanan yang makanan pokok, dan juga sifat daripada pur adalah dia adalah makanan. Nah, ini sifat-sifat yang saya sebutkan tadi, ini semuanya layak untuk menjadi ilat pur, ribawiyahnya pur, karena memang pur ini memiliki sifat-sifat ini dan layak semuanya untuk menjadi ilat. Hanya saja setelah saya uji dari dari 5 sifat yang saya sebutkan tadi, setelah saya seleksi semuanya, setelah dikumpulkan kemudian diseleksi satu persatu, yang mana kira-kira dari 5 sifat ini yang paling layak, yang paling mendekati untuk menjadi ilat. Apakah takaran, timbangan, atau karena bisa disimpan, atau karena itu makanan pokok, atau karena itu memang makanan secara umum. Nah ini itu prosesnya seperti itulah. Jelas setelah dikumpulkan kemudian diseleksi satu persatu. Wa amalul mujtahid lan utawi amale mujtahid, penggaweane mujtahid bihadat tariq ing dalem iki dalan iku annahu temen sutune mujtahid iku ya bahas niti-niti sapa mujtahid fil awsaf ing dalam pira-pira sifat al maujudah kang maujud fil asl ing dalam asal. Semuanya sifat dikumpulkan. Sifat yang ada di dalam asal itu dikumpulkan. Setelah terkumpul semuanya diseleksi satu persatu. Wa yastab'idu lan amrih ngadohake sapa mujtahid ngadohake ma ing perkara la yasluh kang ora layak ayakuna yen to ana apa ma iku illatan dadi ilat minha saking ausaf al maujudah yang tidak layak untuk menjadi ilat disingkirkan. Setelah itu wa yastabqi lan amrih netepake sapa mujtahid ma ing perkara wa kang utahe ma iku illatun dadi illat bima oleh amir netepake tadi bima kawan perkara ya tarajjuh kang dadi unggul apa mafizon ing dalam zone mujtahid. Kemudian dari seleksi itu menyisakan satu sifat yang dikira, yang diduga oleh mujtahid adalah sifat yang paling layak untuk menjadi ilat. Nah, caranya dengan bagaimana mentarjihnya? Ya caranya nanti ada di bab sabrut taksi di bab tordi, bisa menggunakan pendekatan torot. Nanti ada pembahasan lagi ada. Yang jelas prosesnya seperti itu sabrut taksim. Mu'tamidan halikang tetanggenan alamada tahaqquqi syurutil ilah ing atase ruange dadi nyatane pira-pira syarat ilat, sejauh mana syarat-syarat daripada ilat itu berada di dalam sifat yang dikira layak untuk menjadi diduga layak untuk menjadi ilat. Gambarnya ini apa syarat-syarat sing harus dipenuhi dalam ilat bi andakuna kala kebriyen to ana apa ilat iku wasfan sifat zahiran kang mertelo mundhabitun tur kang kaukur mutaaddiyan tur kang brentek munasiban tur kang mantasi lil hukmi maring hukum. Dari sekian sifat-sifat, kalau saya contohkan tadi adalah bur sifatnya adalah makil, mauzun, kemudian qut, iddikhar dan tokmiyah. Di antara 5 sifatnya bur tadi, yang paling sesuai dengan syarat ilat itu mana? Apakah makil, ataukah mauzun, ataukah qut, atau yang lain? Nah, seperti itu. Wa hadza tariqu utawi iki dalan iku ya tamidu tetanggenan yuk tamadu den tetanggeni apa hadza tariq alal istimbati ing atase istimbat al istimbati ing atase istimbat ijtihad walisalan ora ana apa hadza tariq iku bidalin kelawan dalil minasin saking nas au ijma'in untuk ijma' misaluhu utawi contone sabr wa taqsim iku ayat bahasa yen to bahas wal mujtahid bahas an illati wilayatil ijbar saking illate kewalian ijbar, kewalian maksa
maksa ala zawaji ing atase nikahake lil qasirah apa jenenge ijbar lil qasirah maring wong wadon kang kurang. Maksudnya durung apa? Durung balik. Ghairil balik kok kang durung balik. Fayara iman takuna illahi al bikarah. Fayara nuli ningali sapa mustahid ilate iku ima ayakuna yen to ana apa ilatu illat ya illat iku al bikaratu sifat perawan awas sigaru utawa al bikarata iku sifat perawan awas sigaru utawa sifat cilik. Kemudian Sumayakul Syafi'i. Jadi dalam masalah kenapa kok wali mujbir ini dia punya hak untuk memaksa anak, memaksa mauliyahnya menikah. Ini ilatnya apa? Ilatnya setelah diteliti oleh para ulama tidak keluar dari dua hal ini. Kalau tidak bikaroh ya sighar. Nah, yang mana di antara dua sifat ini, bikaroh atau sighar, yang paling layak untuk menjadi ilat? Terjadi perkhilafan. Kalau menurut Syafi'i, bikarohnya lah yang apa? Menjadi ilat ijbar. Kalau menurut siapa namanya? Hanafiyah, sigharnya, sifat sighar lah yang menjadi orang tersebut, wanita tersebut boleh untuk diijbar. Sumaya kuno dari ngendika sapa Syafi'iyun, ulama Syafi'i. La yasi ayyakuna sighar wal illah, la yasi ora sa apa ayyakuna yen tono apa sigharu. Sighar. Wa ya sighar al illat illat, enggak bisa sifat kecil ini menjadi illat, enggak bisa. Wa illa lazima wa illa lamun to ora la yasi. Artinya kalau seandainya sifat sighar itu sah untuk menjadi illat hukum, lazima lazim mongko netepi apa andakuna yen to ana apa as-sayyibu sapa as-sayyibu wong wadon kang rondo as-saghirata kang cilik iku mujbarotan kena den paksa. Seandainya si sighar itu adalah sifat atau ilatnya, ilat hukumnya, maka tentu nanti ada perawan ada janda yang tidak perawan lagi, ada orang yang perempuan yang sudah tidak perawan lagi. Ini boleh dipaksa dong kalau dia masih kecil. Karena ilatnya kan sighar. Padahal janda itu tidak ada hak ijbar kepadanya. Wa anal wilayah lan temen sutune wilayah ku sabidatun kang tetep alih ing atase sayyib as-saghirah. Kenapa? Liwujudi sighari krana anane sifat cilik fiha ing dalam sayyib. Wa hadza tentu ini wa hadza utawi iki kuwi mau antakuna sayyib saghira mujbarah wal wilayah sabita 'alaiha iku munafin kang nafi'na lil hadis maring hadis. Tentu itu pemahaman yang bertentangan dengan hadis. Karena dalam hadis as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha. As-sayyibu utawi rondo iku ahaqqu luweh ngahaki bi nafsiha kelawan awak dhewe sayyib min waliyiha katimbang waline sayyib. Nah ini bertentangan dengan hadis. Padahal kita tahu bahwa la qiyasa ma'a mu'aradatin nas, ya. Itu kaidah. Tidak ada kias yang berlawanan dengan nas. Artinya ketika ada kias kok berlawanan dengan nas, maka kias dikalahkan. La qiyasa ma'a mu'aradatin nas. Nah, ketika ada kias kok berlawanan dengan nas, baik nas hadis maupun nas Al-Qur'an, maka kias dikalahkan. Wal bikru utawi perawan iku tusta'dzanu den jalui izin sapa bikr. Wa idnuha lan utawi izine bikr iku simatuha menenge bikr. Wis menang berarti gelem. Lek menang itu berarti gelem. Oleh kadang wedok kan malu, yang perawan kan malu ya, untuk mengungkapkan keinginannya itu malu. Karena perempuan itu kalau dulu kan tertutup.
Jadi untuk mengungkapkan iya itu malu dan agak gengsi. Itu perempuan. Dulu tapi boleh saiki. Ya. Fata'ayyana an takuna illatul ijbar ya al-bikarah. Fata'ayyana dari pemahaman ini yang bertabrakan dengan hadis, kalau kita paksakan ilatnya adalah sighar, nanti akan menyimpulkan satu pemahaman yang bertabrakan dengan hadis, maka ya fata'ayyana mongko dadi tertentu apa antakuna yang ono apa illatul ijbar illati ijbar ya yo illat iku al-bikarah sifat perawan, la sighar duduk sifat cilik. Nah, ini seperti itu. Kama anna zawaj kaya oleh teman sutuhune kama anna zawaj kaya oleh teman sutuhune rabi ikatan nikah akad nikah akad zawaj iku la yuhaqqiqu ora nyatakake apa zawaj hajatus shaghiri ing hajate bocah cilik. Itu menurut kita Syafi'i. Ya panci pernikahan iki ya bagi anak-anak kecil nggak dibutuhkan ya, nggak dibutuhkan. Anak kecil masih belum balik, masih belum dewasa, dia nggak ada pikiran untuk menikah, nggak ada pikiran untuk menikah. Karena hajatnya si anak kecil, kata hajatnya anak kecil itu bukan nikah, hajatnya mereka itu ya main, ya jajan, ya seperti itu hajat mereka, kebutuhan mereka yang ada di otak mereka. Wa yaqulu lan ngucap sapa Hanafiyun tustab'at al-bikarah, tustab'at den wilang-wilang adoh apa al-bikarah itu sifat bikarah. Sifat bikar ini tidak mungkin jadi apa? Jadi illatul ijbar menurut Hanafi seperti itu. Kenapa? Li'anna sar'a kalau teman sutune sar'a iku lam ya'tabir orang milang-milang sinten sar'a ha ing bikarah li ta'lili maring den gawe ilat fi hukmi ma ing dalam endi-endine hukum. Nabi mengatakan syara ini tidak pernah menjadikan sifat bikarah sebagai ilat hukum di hukum apapun. Sebagai ilat di hukum apapun menurut mereka. Maka ya nggak mungkin syara ini menjadikan bikarah sebagai ilat. Ketika gak mungkin wayab kolan tetap apa as-sighar sighar, maka tersisalah sifat sighar sebagai syarak li anasari kalau temen sutune syarak iku ternyata apa iku itabara milang-milang sapa syarihu ing sighar illatan ing dadi illat lil wilayah kedue wilayah alal mali ing atase bondo di wilayatul mal syarak mengiktibar sighar sebagai illatnya. Sedangkan bikar kan tidak pernah syarak mengiktibar sebagai suatu illat. Ini alakulin semuanya punya hujjah, punya argumentasi dan sama-sama kuatnya. Wa misalun akhar, wa misalun lan contoh akhar kang liya, wa misalun lan contoh akhar kang liya iku ayyagulan yang ngucap sapa al mustahid tahrimul khamri bin nas imma liqaunihi minal inab au kaunihi sa'ilan. Tahrimul khamri utawi kaharamane khamr bin nasi kelawan nas iku imma likauni ana kalane krana anane khamr iku minal inab saking peresan anggur. Itu pertama. Au kauniha utawa krana anane inak apa khamr iku sailan kang mili, kang cair, atau bisa saja karena apa? Khamr itu cair. Atau bisa saja karena au kauniha utawa anane khamr iku muskiron kang mendemno. Kemudian sumaya gulu nuli ngendika sapa al mustahid al wasfu ta sifat al awalu kang pertama yaitu apa? Kaunuhu minal inab iku qasirun kang cepet ghairu muta'addin kang ora sumrambah. Artinya tidak bisa dikembangkan. Kalau kita katakan illat keharaman khamr itu adalah kaunuhu min asiril inab, maka tidak bisa dikembangkan hukumnya, hanya terbatas, hanya mandek di dalam khamr tok. Nabit tidak bisa diberi hukum apa? Haram. Seperti halnya khamr. Kenapa? Karena nabit bukan asirul inab. Nah, seandainya kita illati khamr dengan illat kaunuhu minal inab, maka illatnya akan qasir ghairu muta'addin, tidak berkembang. Wasani lan utawi sifat kang nomor loro yaitu apa? Kaunuhu sailan, iku tordion sifat tordi.
Tordi kok ketolak, sifat yang ketolak. Ghairu munasibin kang ora mantesi. Mosok goro-goro khamr gin haram, mergo cairan. Mergo cairan. Lek ngono kabeh cairan masuk iku enak, masuk gak memdemno, masuk iku menyehatkan, maka menjadi haram. Nah, ghairu munasib saiki. Antara hukum dengan ilatnya tidak ada keselarasan, tidak ada munasabah. Maka nggak bisa ini kok sa'il ini menjadi apa? Kaunuhu sa'ilan menjadi ilat hukum. Nah, setelah tidak mungkin semuanya dua ilat tadi, tersisalah yang ketiga kaunuhu muskiron. Fa baqiya monggo tersisa apa wasfu sifat asalis kang nomor 3 bahwa te sifat salis iku al iskaru mendemno. Nah, kalau fa yuqarraru monggo den tetepake apa annahu temen sudune iskar iku illatun illat. Nah, seperti itu prosesnya. Wa misalun salis. Lalu tay contoh kang nomor 3 iku ayat bahasa yang tu bahas sapa al mujtahid mujtahid. Bahas an illati tahrimil amal saking illate kaharamane pira-pira bondo ribawi kang bangsa ribawi. Riba fadl wa riba nasi'a fil hadis. Rupane apa? Riba fadl wa riba nasi'ah lan riba nasi'ah fil hadis ing dalam hadis. Jadi para mujtahid ini mereka beristihad di dalam mencari ilat keharaman amwal ribawi, baik itu riba fadl atau riba nasi'ah. Kemudian mereka simpulkan fayaqulu nuling ngucap sapa mujtahid illatu hadzal hukmi imma likaunil mal. Illatu hadzal hukmi utawi illate iki hukum tahrimul amr ribawi. Iku imma likaunil mal ana karane krana anane bondo ar-ribawi kang bangsa ribawi ana iku mimma saking perkara yudbatu kang bisa den pelanggeri apa qadruhu kira-kirane mah den pelanggeri bil kaili kelawan takaran awil wazni utawa timbangan. Wa imma likaunihi ta'aman, seperti yang saya sampaikan kemarin tadi. Wa imma likauni lan krana anane mal al-ribawi iku ta'aman panganan. Wa imma likauni lan krana anane lan ana kalane krana anane mal iku muktatan panganan pokok. Muddakharon kang kena den simpen. Di syarti ittihadil jinsi kelawan syarat tunggale jenis fi kulli halatin ing dalam saben-saben tingkah. Ya, dari sekian pasop yang disebutkan kaunuhu mimma yudbat, kaunuhu ta'aman, kaunuhu muktatan, ini yang mana yang paling layak menjadi ilat? Hanafi mengatakan fayaqulu nuli ngendika sapa Hanafi la yasluhu ora patut apa illatu kaunihi illate anane mal iku ta'aman panganan. Ta'am ini tidak bisa, tidak layak menurut mereka menjadi ilat ribawiyahnya. Ilat ribawiyahnya. Kenapa kok mereka katakan tidak sah? Li tahrimi ahadin naqdaini krana harami salah sijine lelonjo loro bil akhir kelawan kang meneh. Walaisa lan ora ana apa ahadun naqdaini iku ta'aman panganan. Itu. Itu pertama. Dan juga alasan yang mereka yang kedua wala yaslu lan yo ora patut aidon halimane apa kaunuhu anane anane mal ya iku kuotan, anane mal iku kuotan makanan pokok. Dan juga enggak bisa ribawiyahnya mal yang disebutkan dalam hadis itu adalah kut, makanan pokok. Kenapa li'anat tahrim karena temsutune hukum haram iku sabitun kang yo tetep fil milhi ing dalem uyah bil milhi kelawan uyah kang meneh. Walaysa lan ora ana apa milah walaysa lan ora ana apa milah iku kutan panganan dikuatan. Ketika enggak mungkin semuanya ya fata'ayyan mung dadi tertentu apa antakune ento ana apa lillatu illat
iku kaunaha anane mal iku muqaddaron kang kena den kira-kira, kang kena den ukur, den timbang, den ukur, fayuqasu mongko den kiasake alal mansusi ale ing atase perkara kang den nas apa ali al apa kullul muqaddarat, saben-saben perkara kang kena den ukur bil kaili kelawan timbangan awil bil kaili kelawan takaran awil wazni utawa timbangan. Ya ini wa fi mubadalatiha lan ing dalem ngijolake kullal muqaddarat, ngijolake bijinsiha kelawan jenis kullul muqaddarat, ya haram apa riba fadal wan nasi'ah lan nasi'ah, riba nasi'ah titik. Itu cara yang ketiga, sabruat taksim. Al-munasabah. Wallahu a'lam bishawab. Bilangnya separuh ya, 10 ini lah, iya.